Buat lo yang memutuskan untuk nonton video ini, mungkin saat ini lo sedang ngerasa nggak bahagia, atau lo penasaran dengan arti kebahagiaan. Nah, ketika orang lagi gak bahagia, biasanya gejalanya adalah ketika kita ngelakuin hal-hal yang kita seneng, hal-hal itu tuh nggak lagi punya efek yang sama setelah lo ngelakuinnya. Kita juga jadi ngerasa hampa, susah buat ketawa atau seneng sepanjang hari. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang normal. Banyak orang yang mengalami hal tersebut, yaitu ngerasa susah buat jadi bahagia. Makanya di video kali ini gue bakal ngasih sudut pandang baru tentang penyebab kenapa seseorang bisa ngerasa nggak bahagia. Dan gimana cara ngatasinnya. Nah sebelumnya, yuk klik tombol like di video ini dan subscribe ke channel 1% supaya lo gak ketinggalan video lainnya dari 1%. Pertama-tama, emang apa sih sebenarnya arti kebahagiaan itu? Sebenarnya udah banyak banget ahli yang merumuskan tentang arti kebahagiaan. Tapi belum ada definisi yang disepakati secara universal. Nah makanya di video kali ini, gue bakalan pakai definisi kebahagiaan dari sudut pandangnya Daniel Kahneman. Dia adalah satu-satunya ilmuwan psikologi atau psikolog yang dapat penghargaan Nobel. Kalau menurut Kahneman, kebahagiaan adalah perasaan gembira sementara yang kita dapatkan ketika kita melakukan suatu hal yang menyenangkan. Misalnya nongkrong sama temen, atau makan banyak tapi pakai diskon cashback yang murah banget, dan lain sebagainya. Biasanya orang mendapatkan kebahagiaan ini dengan cara yang cukup sederhana. Dan kebahagiaan ini cenderung gak bertahan lama. Makanya kalau dari definisi ini, Kahneman bilang bahwa sebenarnya yang banyak orang cari dalam hidup itu bukanlah kebahagiaan, tapi lebih ke kepuasan hidup. Jadi bukan happiness, tapi life satisfaction. Bedanya apa? Bedanya dengan kebahagiaan, kepuasan hidup itu sifatnya lebih jangka panjang. Kepuasan hidup ini pada dasarnya adalah kepuasan yang kita alami saat kita ngelihat ke belakang. Dan kita ngerasa bahwa kita udah mencapai suatu hal yang penting dalam hidup kita. Jadi, kalau kebahagiaan itu berada di masa kini, yang terjadi sekarang dan short term sifatnya, sementara kepuasan hidup itu adalah ketika kita ngelihat ke belakang atas hal-hal yang udah kita lakuin. Orang yang punya kepuasan hidup tinggi udah bisa dipastiin pasti pernah mengalami kebahagiaan. Tapi orang yang bahagia itu dia belum tentu puas dengan hidupnya ketika dia nyoba ngelihat ke belakang. Terus apa penyebab orang bisa nggak bahagia dan nggak puas dengan hidupnya? Well, pada dasarnya yang menentukan bahagia atau puasnya seseorang adalah pilihan orang tersebut dalam menghabiskan waktu yang dia miliki. Coba tanya ini ke diri lo sendiri. Apakah perilaku dan tindakan lo yang lo lakukan itu tujuannya adalah untuk kebahagiaan yang short term, sementara, atau perilaku dan tindakan lo adalah langkah untuk mencapai tujuan yang lebih besar? Ingat bahwa kebahagiaan itu hanya berlangsung sementara, tapi memori terhadap hal yang kita lakuin itu bakal kita ingat selamanya. Contohnya gini, lo memilih untuk menghabiskan waktu lo pas kerja dengan nonton YouTube yang gak ada hubungannya sama kerjaan. Pada saat ngelakuinnya lo ngerasa bahagia, lo ketawa-ketawa, seneng, ya intinya positif lah. Nggak ada hal lain yang lo pikirin selain betapa serunya serial di YouTube yang lo tonton. Tapi pas udah selesai nonton, lo ngerasa hampa. Kenapa? Karena keseruan itu udah berakhir. Beberapa jam atau beberapa hari kemudian, kemungkinan lo bakal ngerasa nyesel karena ngehabisin waktu lo untuk ngabisin serial YouTube dibandingkan ngerjain tugas yang akhirnya jadi numpuk. Emang sih pas nonton kita bahagia gitu kan? Tapi short term, on the long term lo malah jadi nggak bahagia di akhirnya. Jadi, salah satu hal yang bisa menyebabkan lo gak ngerasa bahagia adalah lo lebih mementingkan kesenangan sementara dibandingkan lo mentingin tujuan yang jangka panjang. Yang kedua, lo juga bisa gak bahagia ketika lo gak punya tujuan yang pengen lo raih pas lo melakukan sesuatu. Ingat prinsip di awal tadi, kebahagiaan itu adanya di masa sekarang dan sifatnya short term. Sementara kepuasan hidup itu bersifat long term ketika kita ngeliat ke belakang tentang apa aja hal yang kita lakuin. Kalau kita ngelakuin sesuatu tapi nggak ada relevansinya sama tujuan kita di masa depan, kita nggak bakal puas dengan hidup kita. Contohnya gini, misal lo diajakin buat dugem di sebuah klub. Sebenarnya lo nggak suka-suka amat dengan keramaian dan musik ajeb-ajeb. Tapi karena teman deket yang ngajakin lo ikutan gitu. Meskipun si dugem ini juga nggak ada hubungannya dengan pencapaian tujuan lo dalam jangka panjang. Dan waktu lo ikut sesuai dugaan awal, lo seneng tapi dalam jangka waktu pendek. Abis itu karena lo minum minuman keras, lo malah jadinya muntah-muntah gitu dan ngerasa gak enak badan. Akhirnya gimana? Iya sih seneng dan bahagia, tapi dalam jangka waktu pendek doang. Ketika lo ngeliat balik, lo malah jadi nyesel gitu, karena lo ngeluarin duit banyak banget. Ini adalah salah satu contoh aja, dan contohnya bisa macam-macam, berbeda-beda juga buat orang-orang. Bisa jadi ada beberapa dari lo yang kalau ngelakuin hal-hal kayak gitu,
Ketika lo ngeliat balik gitu kan, lo bakal ngerasa puas dengan hidup lo. Tapi banyak dari lo mungkin sebaliknya. Ngerasa bahwa hal yang lo lakuin itu semu dan hampa. Dan ketika lo ngeliat balik, jadinya malah sedih dan nyesel gitu. Tapi yang jelas, apapun yang dilakuin, tentunya kita harus bisa milih-milih. Hal apa sih yang kita suka? Hal apa sih yang mendekatkan kita ke tujuan kita? Sebenarnya tujuan hidup kita itu apaan sih? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Mungkin sekarang lo udah nangkep bahwa punya tujuan dalam ngelakuin sesuatu itu penting banget buat ngerasa bahagia dan puas dengan hidup. Tapi perlu lo perhatiin juga bahwa kebahagiaan itu bisa jadi akan menjadi negatif dampaknya ketika lo menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan lo. Kenapa bisa kayak gitu? Karena balik lagi, kebahagiaan itu terletak pada penghayatan kita pada masa kini. Ketika kita terlalu fokus pada kebahagiaan yang basically adalah emosi yang short term, kita jadi selalu nyari-nyari hal yang bikin kita bahagia. Kita misalnya mabok gitu, terus kita bahagia, short term kan, besoknya sedih lagi. Kita nonton serial sampai habis gitu, bikin bahagia, besoknya ya sedih lagi. Males-malesan, itu bikin kita bahagia, besoknya malah ngerasa bersalah lagi. Akhirnya kebanyakan dari kita terlalu fokus sama ngejar kebahagiaan, sampai lupa bahwa kebahagiaan itu cuman short term doang. Dan justru lebih dipengaruhi sama hal-hal kecil yang kita syukuri. Bukan ketika kita ngejar-ngejar itu terus. Kalau kita lebih fokus mengejar kebahagiaan dengan cara short term, tanpa mikirin tujuan jangka panjang, pada akhirnya pas kita udah tua gitu kan, dan kita ngeliat ke belakang, pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, apakah kita bakal ngerasa puas dengan hidup kita? Tentu jawaban itu lo sendiri yang tahu gitu. Nah terus gimana dong caranya supaya kita bisa bahagia? Pertama, lo bisa coba nentuin tujuan yang pengen lo raih dalam hidup lo. Bisa itu tujuan jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Dengan lo nentuin tujuan, kita jadi bisa lebih bijak dalam memilih aktivitas apa yang akan kita lakuin dalam waktu yang kita punya. Selain itu, dengan adanya tujuan, rintangan-rintangan apapun yang kita temui nggak bakal jadi masalah. Kenapa? Karena rintangan itu ya bakal berlalu juga. Dan setelah ngelewatinnya, kita bisa ngerasain kepuasan yang lebih besar di akhir. Pernah nggak sih lo naik gunung gitu kan? Kesiksa pas naiknya, makan cuman makanan instan yang dimasaknya juga rada-rada ngasal gitu kan, nggak kayak masak di rumah. Kita bawa barang-barang berat, dan pas ke atas kita capek gitu. Tapi pas kita udah nyampe ke atas, kita kan ngerasa puas gitu kan, atas perjuangan kita gitu. Padahal itu cuman aktivitas naik gunung. Well, itulah perasaan yang akan lo rasain ketika lo punya tujuan. Rintangan yang lo alami di tengah perjalanannya justru bakalan jadi kenangan manis. Dan menariknya, justru kita lebih mudah mengingat masa-masa sulit dibandingkan masa-masa senang. Pas udah tua nanti, gue yakin banget bahwa gue akan lebih ingat momen-momen ketika gue mengalami rintangan dibandingkan momen ketika gue lagi, dalam tanda kutip ya, mengejar kebahagiaan. Gue akan lebih ingat momen-momen ketika gue gak bisa makan pas masih mahasiswa dan cuman punya uang 300.000 untuk sebulan ke depan. Gue bakalan lebih inget momen-momen ketika gue tiba-tiba disuruh resign dari kantor dan harus jadi pengangguran. Gue akan lebih inget momen-momen itu dibandingkan momen ketika gue makan enak di mall, ketika gue seneng-seneng gitu. Karena rintangan itu bisa jadi sesuatu yang manis banget gitu. Ketika rintangan itu kita jalani atas dasar tujuan yang lebih besar. Dan ketika kita ngelihat balik pas udah tua nanti. Kedua, meskipun punya tujuan akhir yang ingin dicapai itu penting, terlalu fokus sama tujuan bisa ngebuat kita kurang nikmatin momen-momen yang kita jalanin selama proses meraihnya. Justru kita bisa malah ngerasa kurang puas gitu. Makanya selalu sempetin waktu buat lo untuk mengambil nafas dan coba syukuri setiap momen-momen yang terjadi setiap harinya. Coba deh, pas lo makan, abis makan lo mengucap syukur atas makanan yang lo makan. Meskipun mungkin itu cuma nasi sama telur, ya at least hari ini lo bisa makan sampai kenyang. Lo masih bisa minum air putih dengan lancar, lo masih bisa nonton YouTube hari ini, dan itu pun bermanfaat juga kan. Ketika banyak orang yang mungkin untuk makan aja susah gitu. Untuk punya paket data, untuk punya HP aja susah. Coba lo syukuri hal-hal kecil kayak gitu. Jadi ketika lo menghadapi rintangan, lo tetap bisa jadi bahagia on the short term, tapi lo tetap puas dalam hidup on the long term. Gitu ya. Selain itu, untuk bahagia, kita juga sebaiknya menghabiskan waktu yang berkualitas dengan orang-orang yang berkualitas juga. Hubungan baik yang terjalin antara kita dan orang lain itu bisa ngasilin sesuatu yang baik di masa depan. Entah itu peluang buat kerjasama, entah itu kesediaan mereka buat dimintain bantuan, atau kesempatan buat nyari teman-teman baru juga gitu. Dan hal-hal tersebut pada akhirnya bisa ningkatin kepuasan hidup kita.
Mulai aja dengan hal-hal yang simple gitu. Ajak ngobrol orang yang lo temui sehari-hari. Lo tanyain driver ojek online gitu. Mereka biasanya ambil order kemana, tanya kabar keluarganya. Coba video callan lagi sama teman-teman lama dan lo post di Instagram gitu screenshotnya. Ya itu hal-hal kecil kan yang bisa lo lakuin setelah lo nonton video ini. Terakhir, untuk bisa bahagia sekaligus puas dalam hidup, pola pikir yang fleksibel itu juga penting. Pasti akan ada waktu ketika kita merasakan gagal. Akan ada waktu ketika kita bakal mengalami bencana. Akan ada waktu juga di mana akan ada banyak hal yang tidak terkontrol, yang bakal ngeganggu kita untuk mencapai tujuan kita. Dan ini tentu wajar banget, ini manusiawi banget. Sebagai manusia, kita nggak bisa mengontrol semua hal kan? Nah, saat lo terkena kendala, lo bisa nyoba untuk lihat lagi ke belakang, dan lo bisa mensyukuri hal-hal kecil yang bikin lo bahagia sebelumnya. Lo juga bisa mensyukuri hal-hal yang terjadi saat ini. Jadi, lo bisa tetap enjoy the process, tetap bersyukur dan puas juga dengan apa yang lo lakuin meskipun tujuan lo belum tercapai. Sebaliknya, ketika tujuan lo berhasil tercapai, coba buat juga evaluasi hal apa yang masih bisa diperbaikin, hal apa yang masih bisa ditingkatin dari diri lo selama proses meraihnya. Dari situ, lo bisa nentuin tujuan lo yang berikutnya dan lo bisa ngalamin kebahagiaan lagi selama prosesnya. Jadi, buat ngerasa bahagia, temukanlah keseimbangan antara hal yang lo enjoy lakuin dan tujuan besar yang bikin lo ngerasa puas di masa depan. Tapi selalu ingat bahwa kebahagiaan itu, kalau lo jadiin tujuan utama, ini bisa jadi bakal jadi bumerang nantinya. Jadi ingat, kebahagiaan itu bukan dijadiin tujuan, dan ingat bahwa kebahagiaan itu short term. Kepuasan hidup itu long term. Dan kita tetap bisa mendapatkan keduanya. So, enjoy the process, lo tetap santuy, dan tetap nikmatin perjalanan menuju tujuan jangka panjang lo. Jadilah bijak dalam memanfaatkan waktu yang lo punya untuk ngelakuin hal-hal yang emang berarti buat lo. Gitu ya. Akhir kata, kalau lo ngerasa bahwa lo butuh teman cerita, lo ngerasa udah ngelakuin semua hal, tapi ternyata masih tetap sulit bahagia, dan selalu ngerasa hampa dalam hidup, lo bisa ikut salah satu layanan 1%, yaitu online mentoring dari 1%. Di mentoring ini lo bisa diskusi sama mentor, lo bisa dapet interpretasi tes psikologi buat ngelihat kepribadian lo, minat lo, dan tingkat stres lo. Dan di akhir, lo juga bakalan dikasih tugas berupa worksheet untuk membantu lo menyelesaikan masalah lo dan mendekatkan diri lo ke tujuan lo. Udah ada 10 ribuan orang yang mendaftar mentoring sejak bulan Januari 2020. So, jangan khawatir dan jangan ragu buat ikut mentoring, oke? Gue harap semoga video ini bisa membuat lo menjadi lebih baik. Seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.